Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfian Yudi Pratama, NPM 2712028 dari program studi D3 Hortikultura. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai jenis kata dalam bahasa Indonesia, yaitu preposisi atau kata depan, kemudian partikel atau kata tugas. Partikel atau kata tugas. Kemudian untuk yang pertama, untuk kata depan atau preposisi memiliki pengertian yaitu kata yang menerangkan kata-kata atau bagian-bagian kalimat yang diikuti dengan kata benda atau nomina, atau bisa juga dijelaskan sebagai kata yang tata letak atau posisinya itu berada di depan kata benda, kata kerja maupun kata keterangan. Jadi itu merupakan pengertian dari kata depan atau preposisi. Kemudian untuk aturan penulisan dari kata depan atau preposisi ini, yang pertama, jika untuk kata di, kemudian kata ke dan kata dari, jika kata ini menyatakan tempat, maka dalam penulisannya itu dipisah dari kata yang mengikuti. Jadi dipisah dari kata yang mengikuti. Contoh kalimat, saya lahir di Lampung. Maka untuk kalimat, untuk kata di dan Lampung, karena kata depan ini menyatakan tempat di Lampung tadi, maka di dan Lampung itu dipisah, tidak digabung di Lampung, itu tidak, tapi dipisah menjadi di spasi Lampung. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua, apabila kata depan ini ya tadi di, ke ataupun dari itu merupakan suatu imbuhan dari kata yang mengikuti tadi, dari kata yang belakangnya, maka itu ditulis tidak dipisah tetapi digabung. Adapun contoh dari katanya, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Nah, ini contoh dari kata dari kata depan dari. Jadi lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Dari dan pada. Karena dari ini merupakan suatu imbuhan kata pada, maka untuk penulisan dari dan pada ini digabung, tidak dipisah, tidak dari spasi pada, tetapi digabung dari pada, seperti itu. Kemudian yang ketiga, aturan penulisan kata depan yang ketiga, apabila kata depan ini dijadikan menjadi suatu judul, maka penulisan kata depan ini menggunakan huruf kecil, bukan huruf besar. Untuk contohnya, contoh judul seumpama Laskar Pelangi di Pulau Jawa, misalnya Pulau Jawa, maka untuk penulisan di-nya ini, Laskar Pelangi di-nya, maka di ini menggunakan huruf kecil, bukan menggunakan huruf kapital jika memang digunakan untuk menjadi sebuah judul. Jadi itu. Kemudian untuk kata depan juga itu sebenarnya memiliki banyak fungsi. Saya lihat kemarin insya Allah ada 10 fungsi dari kata depan. Ya, diantaranya fungsi dari kata depan itu menyatakan suatu alat, menyatakan suatu tempat, menyatakan pelaku, menyatakan perbandingan, dan lain sebagainya. Ya, itu fungsi. Itu nanti bisa Anda lihat, Anda bisa cari di searching atau dimanapun itu bisa. Kemudian yang kedua itu partikel atau kata tugas. Nah, untuk pengertian partikel atau kata tugas tadi, yaitu kelas kata yang memiliki makna itu atau makna atau arti secara gramatikal. Adapun arti dari gramatikal sendiri yaitu makna yang
sesuai dengan proses tata bahasa. Jadi makna dari kata partikel, arti dari kata partikel atau kata tugas ini itu artinya memiliki arti gramatikal, arti yang sesuai dengan proses tata bahasa, bukan memiliki arti yang leksikal atau makna yang bersifat kata. Itu tidak. Jadi hanya memiliki makna atau memiliki arti yang gramatikal. Jadi ini pengertian dari kata tugas ini atau partikel ini. Adapun contoh kata dari partikel atau kata tugas yaitu lah, kemudian tah, kah, pun ataupun per. Jadi itu tadi, insya Allah ada 5 kata atau contoh kata partikel. Kemudian untuk aturan penulisan, untuk kata tah, kah ataupun lah itu ditulis serangkai atau bisa di makna lain ya digabung. Contoh kalimat untuk contoh kalimatnya seperti ini. Bacalah pertanyaan berikut dengan seksama. Maka karena partikel ini partikel lah, maka penulisannya harus serangkai atau digabung. Maka kata baca dan kata partikel lah ini harus digabung. Bacalah. Jadi penulisannya yang benar seperti itu, bacalah, bukan baca kemudian lah. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua, untuk kalimat atau partikel pun itu ditulis dipisah dari kata yang mendahulunya. Jadi dari kata yang di depannya itu dipisah. Contoh untuk contoh kalimatnya seperti ini. Apapun yang mereka katakan, saya tidak peduli. Karena pun ini dipisah dari kata di depannya tadi, kata apa, maka penulisan apa dan pun ini dipisah atau dispasi. Apa spasi pun, apapun yang mereka katakan, saya tidak peduli. Jadi untuk kata apa dan pun itu dipisah. Kemudian yang untuk catatan kata partikel pun ini, apabila partikel pun ini merupakan unsur kata penghubung, maka harus ditulis rangkai atau ditulis digabung. Contohnya ya seperti walaupun, terus contoh kalimatnya atau meskipun, kemudian adapun, bagaimanapun. Nah, itu ditulis serangkai. Contoh kalimatnya, meskipun dia sibuk, dia selalu menyempatkan dirinya untuk beribadah. Contohnya seperti itu. Meskipun dia sibuk, dia selalu menyempatkan dirinya untuk beribadah. Jadi meskipun, karena ini merupakan suatu kata penghubung, maka kata meski dan partikel pun ini digabung, tidak jadi dipisah. Jadi kalau untuk kata penghubung, partikel pun ini penulisannya itu digabung. Kemudian yang ketiga, aturan yang ketiga untuk partikel per itu mempunyai arti demi atau mulai atau tiap. Ini dalam penulisannya itu terpisah, harus dipisah, tidak digabung. Adapun untuk contoh katanya, mereka masuk ruangan satu persatu. Mereka masuk ruangan satu persatu. Jadi untuk penulisannya 1 per 1. Per satunya itu tidak digabung per 1, itu tidak, tetapi per spasi 1. Jadi penulisannya dipisah, tidak digabung. Jadi baik teman-teman, mungkin ya itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga video yang saya buat ini itu bisa bermanfaat
bagi kalian yang melihat video ini. Dari awal sampai akhir seumpama mungkin saya juga menyadari banyak kesalahan, banyak kekurangan, mungkin materi saya yang kurang lengkap, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhiru qouli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Dadah.